وقال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Wal-kadhimina, dan orang-orang yang menahan al-ghaidha emosinya, al-ghaidha marahnya, wal-afina, dan orang-orang yang memaafkan anin nasi, pada para manusia. Wallahu, dan Allah, yuhibbu, Allah mencintai al-muhsinina, orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ada dua perkara Allah janjikan untuk orang-orang yang takwa. Yang mana kalau dua perkara ini didapatkan oleh seseorang, ya pasti dia 100% beruntung, tidak ada celakanya lagi. Nah, dua perkara itu apa? Ampunan dari Allah yang pertama. Tidak ada masalah yang terbesar bagi orang yang mengerti melebihi kalau dia bermasalah dengan Allah. Dunia milik Allah, alam kubur milik Allah, mahsyar milik Allah, akhirat yang kekal abadi milik Allah. Lah kalau orang itu bermasalah dengan Allah, mau lari kemana? Maka orang itu kalau sudah diampuni oleh Allah, di dunia untung, di kuburan untung, di mahsyar untung, akhirnya akan kumpul dengan orang-orang beruntung di surga. Kemudian yang kedua adalah surga. Diampuni, bukan hanya diampuni, dia akan dimasukkan surga kekal abadi selama-lamanya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian. Dan surga yang luasnya seperti 7 petala langit, 7 petala bumi. Jadi antara artinya arduha as-samawati wal ard. Karena langit itu Allah ciptakan 7, bumi juga 7. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. 7 petala langit, 7 petala bumi. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ini untuk siapa? U'iddat, Allah telah siapkan maghfirah dan jannah tadi lil muttaqin, untuk orang-orang yang takwa. Nah, orang takwa ini siapa? Orang-orang yang bersifat sifat mulia, di antaranya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam kondisi mereka longgar, wad-dharra, dan dalam kondisi mereka sedang kesempitan, sedang susah. Terus wal kadhiminal ghaidha, dan mereka adalah orang-orang yang menahan emosinya, wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan para manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah adalah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Masih ada terusannya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang bertakwa, orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah punya salah. Ada orang yang bertakwa yang sama sekali enggak punya salah, ada, yaitu para nabi, para rasul. Dan orang yang bukan nabi, bukan rasul, tetapi Allah tolong untuk sama sekali enggak berbuat salah juga ada. Di antara sifatnya orang takwa, ketika mereka melakukan kemaksiatan atau buat zalim pada diri mereka, berbuat tidak pas, zakarullah, maka mereka ingat Allah. Jadi kalau nakal itu langsung cepat tobat begitu loh. Zakarullah. Kata-kata zakaru ini
menunjukkan arti fauron, fauri, langsung. Enggak sudah maksiatnya sudah 12 enggak tobat-tobat, begitu mentok baru tobat, begitu, bukan begitu. Fastaghfaru lidunubihim, begitu mereka ingat Allah langsung minta maaf kepada Allah untuk dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang bisa ngampuni dosa selain Allah. Ini dalam firman Allah yang sebagian telah kita baca, wallahu yuhibbul muhsinin. Ini coba kita renungkan, dan Allah mencintai hambanya yang berbuat baik. Jadi kalau kita ini berbuat baik, walaupun dibalas buruk, tetap kita ini mendapatkan cintanya Allah. Kalau kita ini buat baik, pengen dibalas baik oleh manusia, ya berarti kita ini ada indikasi, ada ketuduh ini, jangan-jangan tidak karena Allah. Maka di dunia ini tidak ada orang yang buat baik, sempurna buat baiknya melebihi para anbiya. Sebagian menerima kebaikan beliau-beliaunya, sebagian tidak menerima, tidak membalas dengan kebaikan maksudnya. Bahkan sebagian para anbiya berbuat baik seumur hidupnya, satu pun enggak ada yang mengikuti beliau. Itu tidak masalah. Yang salah itu yang tidak menerima. Yang salah itu yang tidak membalas kebaikan. Maka kita ini berbuat baik, enggak ada ruginya. Dan tidak ada perbuatan yang lebih baik melebihi kalau kita ini ngajak orang kepada agama Allah, kepada ridha Allah. Karena kita ini berarti ngajak dia menuju kesuksesan yang kekal abadi, ridhonya Allah, surganya Allah. Maka itulah yang difahami oleh sebagian ulama, waman ahsanu qaula. Siapakah yang lebih bagus qaulan perkataannya? Maksudnya termasuk fi'lan perbuatannya juga. Mimman da'a ilallah, melebihi orang yang ngajak para manusia menuju agamanya Allah, menuju ridhonya Allah. Inilah kerjanya para nabi, para rasul. Ini Nabi Musa, Nabi Harun, Allah tahu. Memang Allah yang menciptakan. Bahwa Fir'aun itu tidak mungkin dapat hidayah, memang tidak ada jatah hidayah untuk dia. Tetapi beliau berdua diperintahkan untuk datang kepada Fir'aun. Urusan Fir'aun tidak dapat hidayah itu urusannya Fir'aun. Tapi urusannya para anbiya adalah berbuat ihsan. Ini tidak seperti pepatah di dalam bahasa kita. Ya nanam itu ya cari lahan yang subur, cari lahan itu. Tidak. Kalau kita berbuat kebaikan walaupun lahannya tidak tepat pun tetap dapat pahala dari Allah. Sebagian orang sudah diputuskan oleh Allah tidak akan dapat hidayah. Mau didakwai oleh Sayyidul Anbiya pun tidak akan dapat hidayah. Tetapi Allah tetap memerintahkan Sayyidul Anbiya Nabi kita untuk mengajak mereka kepada agama Allah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Kafir di sini ini kata sebagian ulama orang-orang yang memang sudah diputuskan kafir, enggak ada jatah iman sama sekali. Kafaru yang pas di ayat ini. Sawaun alaihim, sama aja pada mereka, a'angzartahum, apakah kamu berikan peringatan kepada mereka? Amlam tungdirhum, atau kamu enggak berikan peringatan, fahum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Tetapi Nabi terus menyampaikan ihsan kepada mereka. Maka kita ini bisa mengamalkan ihsan itu ya syaratnya tauhidnya harus benar, kembali lagi. Kayak apa-apa kalau kita ini disertai bahwa iman, nanti akan lurus. Yahdihim rabbuhum bi imanihim. Tapi kalau yang dibawa itu emosi, perasaan, baperan, sensitifan, ngamuan, atau weden, itu ya akhirnya jadi hidup kita ini enggak ada pedomannya, terombang-ambing seperti layang-layang putus. Ini baiknya karena apa itu enggak jelas.
berbuat baiknya karena dorongan apa itu enggak jelas karena enggak punya prinsip. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال ما naqasat tidak mengurangi sedekahun bersedekah min malin harta. Ma naqasat tidak mengurangi sedekahun sedekah min malin harta. Sedekah tidak mengurangi harta. Tetapi malah menyebabkan kita ini bagi orang beriman menambah harta. Sebagaimana sabda Nabi yang sekian banyak yang kesimpulannya kalau orang itu bersedekah itu membantu orang lain. Kalau orang itu membantu orang lain akan dibantu oleh Allah. Itu di dunia, belum di akhirat. Dari sisi yang lain, walaupun di dunia sepertinya ada kekurangan, sebetulnya harta yang kita sedekahkan itulah yang akan kekal jadi milik kita di akhirat sana. Malah enggak disedekahkan walaupun seperti banyak itu akan buat keroyokan orang-orang yang selepas meninggal kita. Wa ma zadallah dan Allah tidak menambahkan abdan seorang hamba bi'afwin dengan memaafkan illa izzan kecuali kemuliaan. Ini kalau menurut emosi dia zalimi saya kalau belum saya balas saya belum puas. Dia telah mukul saya kalau saya belum ngerompalkan giginya ya belum marem. Itu emosi. Kok dimaafkan enak sekali. Perasaannya nafsu kita orang itu kalau memaafkan jadi rendah. Tetapi yang terjadi sebetulnya bukan begitu itu. Orang tambah memaafkan tambah mulia. Lah ukuran kemuliaan itu bagaimana? Lah dia dicintai Allah tambah mulia. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Kalau kalian pengen dicintai Allah, maka punyalah sifat al-afwu was-safhu, memaafkan dan berlapang dada. Maka kalau kemuliaan itu kita fahami dengan pemahaman materi lagi, bingung nanti. Bagi orang beriman tuh rumahnya gubuk riot tidak aib. Sepedanya naik sepeda sepeda ontel yang apa itu salah satu selapernya, salah satu tempat kakinya lepas itu tidak aib. Kalau dia diridhai Allah itu adalah kemuliaan. Kalau dia pemaaf adalah lebih mulia lagi. Kita maka mengukur izan di sini tentu saja ukurannya ukuran agama. Di samping secara umum fitrahnya manusia ini cocok dengan agama walaupun kadang-kadang terhijab. Orang itu akan tertakjubkan dengan para pemaaf. Kecuali orang yang enggak normal ya. Normalnya orang takjub dengan orang-orang pemaaf itu takjub. Berarti dia di sisi Allah juga mulia. Allah mencintai dia. Di sisinya hamba-hamba Allah, Allah gerakkan hamba-hambanya untuk kagum dan untuk menghormati dia. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidak bertawadhu, tidak merendahkan diri pun seseorang lillahi karena Allah. Sudah kita terangkan panjang lebar mengenai tawadhu itu. Tidak merasa lebih baik dari siapapun. Di orang itu kalau sudah sampai hakikatnya tawadhu, kalau dia merasa memang begitu itu dia ini sesuai. Kalau dia masih merasa tawadhu berarti dia ini ngandung kesombongan. Saya ini sudah tawadhu, dianya itu tetap aja sombong pada saya. Kamu enggak tawadhu begitu itu. Merasa tawadhu itu bagian dari sombong. Karena berarti kamu ini perasaannya merendahkan diri kamu di bawah derajat yang sesungguhnya. Saya ini sebetulnya jenderal, terus sekarang pura-pura jadi kopral, tapi tetap saja saya ini jenderal. Ini namanya sombong. Orang tawadhu itu memang merasa saya ini memang enggak punya apa-apa. Untuk disombongkan itu semuanya milik Allah. Ada orang nata serandal. Kenapa ini?
Oh, ini Pak, latihan tawadhu. Ya latihan, tapi ini sebetulnya kalau tawadhu beneran, nata serandal itu memang merasa ini sesuai untuk saya. Bukan kok saya ini sebetulnya cocoknya ngimami masjid nata serandal ini saya ini turun derajat. Itu bukan tawadhu itu. Maka tidak ada orang yang lebih tawadhu melebihi para anbiya, melebihi Sayyidul Anbiya. Beliau yang begitu dimuliakan oleh Allah, begitu dimuliakan oleh para sahabat-sahabat beliau. Kalau beliau pulang ke rumah, kana fi mihnati ahlihi. Kalau beliau pulang ke rumah, berkhidmat pada keluarganya. Ini kata kita Fathul Bari, fi mihnati ahli luas. Bisa masuk di situ, ikut nyapu di rumah, ikut masak di rumah, ikut bersih-bersih di rumah, mungkin ikut cuci baju di rumah, mungkin ikut, diceritakan dalam Bukhari itu, dalam Ta'arif Bukhari, beliau ikut bersih-bersihkan apa itu baju di rumah, baju beliau sendiri dan sebagainya. Ini orang tawadhu itu begitu itu, bukan kok berjuang sebentar aja. Yang digunakan hadis ini Nabi bersabda, andaikan wanita saya suruh sujud kepada selain Allah, tentu akan saya suruh sujud pada suaminya. Itu kan dia tahu satu hadis tapi gak ngerti bagaimana praktek Nabi di rumah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yambasitu ila ahlihi. Dulu Rasulullah SAW yambasitu beramah tamah ila ahli kepada istrinya, menyempatkan waktu untuk bercengkrama dengan istri beliau. Wa yusabiqu ahlahu, dan beliau lomba lari dengan istrinya. Saya ini sudah ustadz nggak pantas jogging gitu. Aduh. Ini Sayyidul Anbiya, balapan lari dengan perempuan. Bukan dengan laki-laki, dengan perempuan, dengan istri beliau. La ilaha illallah. Maka kita ini harus memahami agama itu lengkap. Kalau agama itu tidak lengkap, nanti disodorkan itu menjadi tidak indah. Ada makanan itu lezat banget, sate, gulai, krengsengan, nasi kebuli, pizza Al Jazeera. Tapi nyodorkannya pakai pispot. Tahu pispot ya? Itulah kalau orang sakit terus kemudian ada wadah untuk 1-2 dia itu. Masya Allah Pak, enak ini, monggo, ini makanan enak, lezat. Kira-kira bagaimana? Agama itu begitu indah, tapi kalau kita menyodorkannya tidak pas, orang itu bisa salah paham. Seperti umpamanya diceritakan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, urusan rambut beliau yang mulia, beliau punya beberapa riwayat, beliau pernah gundul rambut beliau ketika umroh, rata-rata beliau gundul ketika haji. Kemudian rambut beliau dibagi pada para sahabat yang hadir, akhirnya menyebar ke seluruh dunia Islam. Jadi yang punya rambut Nabi itu nggak tahu berapa puluh ribu dari kalangan sahabat selama beliau haji dan umroh. Umrohnya aja 4 kali, hajinya yang masyhur sekali. Maka diriwayatkan juga Nabi pernah menggundul rambut beliau. Jadi rambutnya pendek. Kemudian jadi gundul itu juga termasuk bagian yang dicontohkan Nabi. Mungkin itu cocok untuk santri digunduli biar enggak sibuk berdandan aja. Bojoran duwe wesel mepet dandan naik, akhirnya maslahat gak bayar. La ilaha illallah. Kemudian ada riwayat rambut beliau yang mulia sampai ujung kuping beliau. Ada riwayat lagi sampai tengah kuping beliau. Ada riwayat lagi sampai bawah daun telinga beliau. Ada riwayat lagi yang terpanjang sampai sebagian menyentuh bau beliau. Maka ada orang tuh cocoknya rambutnya pendek. Kata dia alasan sunnah rambutnya dipanjangkan. Dan itu enggak pantas untuk dia. Untuk dia itu enggak pantas. Akhirnya kan memalukan sunnah ini seperti membawa sarang burung kemana-mana. Ada tuh sebagian orang tuh kalau rambutnya panjang enggak pantas kan ada.
Ini katanya alasannya niru Nabi, kamu pas niru Nabi jangan yang pas ini, nggak cocok, urusan rambut tuh banyak. Yang cocok untuk kamu tuh yang pendek aja atau bahkan gundul. Kan ada sebagian rambut tuh tambah panjang tambah mengerikan begitu. Itu alasan agama ternyata malah memalukan agama. Mengenai urusan sorban juga Nabi diriwayatkan pernah pakai topi saja, pernah pakai topi dengan sorban. Pernah sorban beliau apa itu ekornya ada 2, ada ekornya ada 1, ada yang tanpa ekor. Mungkin ada sebagian orang tuh ada sorban panjang sampai 12 dhiro, ada yang sorban pendek hanya ikat kepala saja. Ya orang disesuaikan kalau pakai sorban yang paling pantas yang mana biar tidak mempermalukan sunnah. Ada orangnya kecil, kerempeng lagi, sorbannya 12 dhiro. Ini seperti songgo tunteng, no. Semacam begitu itu orang itu jangan sampai perasaan yang ngamalkan agama tapi malah memalukan agama. Tanya sekelilingnya, ini apa itu cocok nggak saya begini ini? Seperti yang dipahami oleh sebagian ulama, Nabi bercela itu hanya ketika beliau mau tidur, walaupun tidak ada larangan kalau beliau melihat sahabat atau larangan untuk orang bercela selain waktu mau tidur. Katanya cela ini termasuk sunnah. Coba kamu lihat Nabi cela untuk merawat mata beliau yang mulia biar sehat. Biasanya yang selalu beliau pakai adalah pakai cela ithmit. Yang mana cela ithmit kalau dipakai walaupun sebanyak apapun kesan hitamnya itu hanya dikit. Kamu beli aja cela ithmit, cela hitamnya dikit. Ada orang katanya ini saya mau mengamalkan sunnah celak sampai seperti kumisnya pindah ke atas. Ya, ini calon mertua lari semua ini. Ya. Salam menantu saya kelainan kumisnya ada 2 kiri kanan lagi. Apalagi kalau orangnya tipe amrod begitu selaan jadi ya malu-malukan aja. Jadi orang itu harus paham. Agama itu indah, jangan kita perjelek dengan sikap kita yang keliru. Insyaallah. Maulaya shalli